Setelah secara resmi merdeka dari Inggris, Uganda menjalin hubungan kuat dan abadi dengan Amerika Serikat. Tapi di sisi lain, Uganda terbuka untuk kerjasama jangka panjang dengan Rusia yang notabene musuh abadi Amerika Serikat. Dan ternyata dukungan Rusia terhadap Uganda justru sejak Uganda berjuang melawan kolonialisme Inggris. Nah, ini nih yang menarik. Berada di tengah rivalitas dua kekuatan militer terbesar di dunia, Amerika Serikat dan Rusia. Seberapa kuatkah militer Uganda? Apakah Uganda condong lebih ke barat atau sebaliknya ke negara-negara komunis? Itu yang akan kita jawab juga. Sebenarnya kalau kita bicara tentang angkatan bersenjata Uganda, maka kita akan membicarakan beberapa fase transformasi. Asal-usulnya bisa ditelusuri sampai tahun 1902. Ketika itu Batalion King's African Rifles Uganda dibentuk. Ini adalah resimen pasukan pembantu kolonial Inggris selama Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Tanggal 9 Oktober 1962, Uganda merdeka dari Inggris. Batalion keempat dari King's African Rifles yang berbasis di Jinja menjadi tentara Uganda atau dikenal sebagai Senapan Uganda. Batalion ini juga bertugas sebagai angkatan bersenjata nasional Uganda pada masa kepresidenan Mutesa II dan Milton Obote. Seiring berjalannya waktu, militer secara bertahap diperluas dan semakin banyak campur tangan dalam politik nasional Uganda. Hingga akhirnya, pada tahun 1971, seorang perwira militer Idi Amin merebut kekuasaan lewat kudeta. Nah, di fase ini, tentara Uganda juga dikenal sebagai Angkatan Bersenjata Uganda atau UA. Di bawah pemerintahan Amin, UA atau UA didominasi oleh orang-orang asal Uganda Barat Laut, Sudan, dan Zaire, sehingga semakin dianggap sebagai kekuatan tentara bayaran asing oleh sebagian besar orang Uganda. Jumlah personilnya itu sekitar 20.000 prajurit. Tentara Uganda kemudian diperluas dan dimodernisasi secara besar-besaran yang sebagian besar persenjataannya itu berasal dari Blok Timur karena kedekatan rezim ini dengan Uni Soviet. Tapi karena sistem patronase yang dijalankan, akibatnya korupsi ekstrim di tubuh militer dengan ketidakdisiplinan yang semakin meningkat dan persaingan internal. Sampai pada Perang Uganda-Tanzania pada tahun 1979 yang berujung pada penggulingan rezim Idi Amin, sebagian besar pasukan ini runtuh dan tentara Uganda berganti menjadi Tentara Pembebasan Nasional Uganda UNLA. Tapi UNLA juga tidak berlangsung lama nih, karena Godfrey Binaisa yang menjabat sebagai presiden juga digulingkan. Yoweri Museveni dan Mayor Jenderal Ojok yang memimpin UNLA membentuk tentaranya sendiri yang hanya dari 80 prajurit menjadi 8.000, sementara prajurit yang dibentuk Ojok dari hanya 600 menjadi 24.000. Keduanya lalu membentuk Tentara Perlawanan Nasional NRA. Setelah penggulingan, NRA kemudian dilembagakan dan jumlah prajuritnya terus meningkat. Tapi karena tekanan dari para negara donor yang tidak mau mendanai tentara dalam jumlah besar, antara tahun 1990 dan 1996, tentara dikurangi dari yang tadinya berjumlah antara 70.000 sampai 100.000 menjadi setengahnya. Tentara Perlawanan Nasional lalu berganti nama menjadi Angkatan Pertahanan Rakyat Uganda atau UPDF sampai sekarang. Sejak tahun 2000-an, kekuatan personil UPDF stagnan, yaitu di angka 46.000, menjadi berkurang karena masalah tentara hantu yang parah di dalam UPDF. Meski kenyataannya ada banyak tentara hantu di tubuh UPDF, anggaran militer terus mengalami peningkatan sejak tahun 1990-an. Pengeluaran militer di Uganda rata-rata sebesar 210,56 juta US dollar dari tahun 1962 sampai tahun 2022. Angka tertinggi sepanjang Angkatan Bersenjata Uganda dibentuk itu ada di tahun 2021 dengan total anggaran mencapai 1,07 miliar US dollar. Berdasarkan PDB Uganda, anggaran untuk pertahanan yang dikeluarkan sejak tahun 2020 selalu di atas 2%. Angka PDB inilah yang kemudian digunakan untuk membiayai angkatan bersenjatanya. Nah, untuk tahun 2024, total personil UPDF berdasarkan data Global Firepower diperkirakan mencapai 55.000 personil yang terdiri dari 45.000 personil aktif. Sementara untuk peringkat, UPDF berada di ranking 114 dari 145 negara versi Global Firepower.
Kekuatan Angkatan Pertahanan Rakyat Uganda terdiri dari Angkatan Darat dan Sayap Udara. Untuk Angkatan Daratnya terdiri dari 5 divisi, 1 Brigade Lapis Baja, 1 Brigade Infanteri Bermotor, 1 Batalion Tank, Brigade Pengawal Presiden, 1 Brigade Insinyur, 1 Batalion Komando, 5 Divisi Infanteri, dengan total 16 Brigade Infanteri, 1 Brigade Artileri ditambah 2 Batalion Pertahanan Udara. Sementara untuk peralatan militernya hampir semuanya didatangkan dari Rusia. Dua negara ini sudah menandatangani perjanjian perdagangan dan perjanjian kerjasama ekonomi dan teknis sejak tahun 1964. Untuk tank tempur saja, mulai dari tank tempur utama, tank sedang, tank ringan, semuanya buatan Rusia, ditambah 1 dari Cina. Tank tempur utama Uganda ada T-72A, kemudian digantikan oleh T-90S. Ini adalah tank tempur utama generasi ketiga yang memang dikembangkan untuk menggantikan T-72. T-90 punya lapisan armor yang bisa menangkis serangan RPG dan rudal anti-tank. Tank tempur yang terbaru didatangkan Uganda adalah tipe 85 yang merupakan keluarga tank tempur utama generasi kedua Cina. Ini merupakan bagian dari kesepakatan Uganda dengan kontraktor militer terkenal Cina. Tujuan pembelian senjata dari Cina untuk berperang melawan pasukan Sekutu Demokratik ADF di Uganda. Sementara Angkatan Udara Uganda, UAAF, dibentuk pada tahun 1964, di mana Israel adalah negara yang berperan penting dalam proses pembentukannya. Pesawat pertamanya itu berasal dari Israel dan pilot awalnya dilatih di Israel. Tapi setelah memilih lebih dekat ke blok timur, Angkatan Udara Uganda dapat lebih banyak pesawat dan dukungan pelatihan dari Uni Soviet. Kekuatan UAAF terus diperluas, tapi di sisi lain, bantuan luar negeri terus menurun sehingga mengurangi kemampuan UAAF untuk beroperasi. Pada tahun 1978, UAAF mendapat bantuan pesawat tempur seri Mikoyan Gurevich dari Rusia. Pesawat tempur yang sangat superior era Perang Dunia Kedua. Hanya saja, kebanyakan dari pesawat tempur ini tidak siap tempur dan ditinggalkan selama perang Uganda-Tanzania karena kurangnya suku cadang. Barulah pada tahun 2000-an, UAAF dimodernisasi dan mendapat bantuan dari beberapa negara. Pada tahun 2018, beberapa jet didatangkan dari Ukraina, seperti Aero L-39 Albatros. Di tahun yang sama, Uganda mengakuisisi sebanyak 6 unit pesawat tempur Sukhoi Su-30, salah satu dari 10 pesawat terbaik di dunia. Kemudian tahun 2022, Rusia mengirimkan 3 helikopter Mi-28N Havoc dan menandatangani proyek kerjasama dengan pemerintah India dalam pemeliharaan jet tempur Sukhoi Su-30 dan aset UAAF lainnya. Selain peralatan militer dari era Uni Soviet dan Rusia, Uganda juga mendapat bantuan dari Amerika Serikat, seperti pesawat angkut Cessna 208 Caravan, Bell UH-1 Iroquois, dan Bell 206 Jet Ranger. Meski militer Uganda mendapat sokongan peralatan dari Amerika Serikat, Uganda lebih senang dengan ikatan kuatnya dengan Rusia. Pemerintahan dan kroninya di Moskow selama bertahun-tahun menikmati hubungan yang kuat, karena negara Afrika Timur terlihat perlahan-lahan menjauh dari Barat. Bahkan Presiden Yoweri Museveni menyebut siap mengirim pasukan Uganda untuk membela Rusia jika mendapat ancaman. Tapi pada dasarnya, Uganda adalah negara yang tidak memihak dan tidak menutup kerjasama dengan Barat. Itu karena Uganda ini juga adalah bagian dari negara non-blok. Makanya, sikapnya terhadap konflik di Palestina berada di tengah, tetap mendukung Palestina meski menentang resolusi PBB yang mengutuk Israel. Uganda masih butuh sokongan negara lain untuk menjaga teritorinya dari pemberontak Lord's Resistance Army, LRA, yang telah berperang di Uganda utama selama 2 dekade terakhir. Konflik yang menghancurkan wilayah Uganda. Dan juga setelah Uganda mencapai kemerdekaan, perwira Inggris sebenarnya tetap mempertahankan sebagian besar komando militer tingkat tinggi. Tentara Uganda menilai kebijakan tersebut memblokir promosi dan menjaga gaji mereka tetap rendah dan tidak proporsional. Keluhan-keluhan ini pada akhirnya mengganggu kestabilan angkatan bersenjata yang sebenarnya sudah dilemahkan oleh perpecahan etnis. Setiap rezim pasca kemerdekaan memperluas jumlah tentaranya, biasanya dengan merekrut orang-orang dari satu wilayah atau kelompok etnis. Dan setiap pemerintahan
menggunakan kekuatan militer untuk meredam kerusuhan politik.